ibadah online kita minggu ini bersama Kak Maria dan Kak Marni. Nama minggu kita minggu ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis. Bagaimana adik-adik, sudah siap untuk mengikuti ibadah online ini? Sebelum kita memulainya, ada baiknya kita mempersiapkan diri dulu. Apakah yang harus disiapkan? Adik-adik di rumah kita persiapkan Alkitab dan juga buku ND sekolah minggu kita. Yang lebih penting lagi kita persiapkan hati kita untuk beribadah online ini ya. Sudah siap adik-adik? Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 26 ayat 1 sampai 2 yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Kita akan berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur Bapa kami persembahkan kepadamu, di mana berkat dan kasih-Mu masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami Tuhan untuk mengikuti ibadah online kami. Kiranya Tuhan ibadah yang kami ikuti saat ini itu berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, kami mohon kepada-Mu, ampuni kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-Mu. Kami siap untuk beribadah Tuhan, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi dari lagu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati
mendengar pengumuman kita. Yang pertama, adik-adik jangan lupa menghafal ayat bulanan kita. Ayat bulanan untuk bulan Agustus masih di Keluaran 3 ayat 8. Tetapi untuk bulan depan, bulan September, ayat bulanan kita sudah berbeda ya. Ayat bulanan kita adalah dari Yesaya 40 ayat 31. Kemudian pengumuman yang kedua, kakak-kakak sekolah minggunya mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik kami yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai 4 September. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang ketiga, adik-adik kita tetap mengikuti ibadah online kita di akun Facebook dan channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Agape Amplas. Dan pengumuman yang terakhir, yang keempat, dimanapun adik-adik berada, tetap mengikuti prokes ya, tetap mengikuti peraturan 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, kita tetap mendoakan agar pandemi ini cepat selesai. Demikian pengumuman kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan pada hari ini sehingga kami masih dapat melaksanakan ibadah online kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, terutama buat kedua orang tua kami. Berkatilah mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Tuhan, kami berdoa buat gereja kami Tuhan. Berkatilah para pelayan di gereja kami, dari pimpinan kami, Ama Pendeta dan Inam Bibel, pemain musik, song leader, guru-guru sekolah minggu, dan para halado. Kiranya Tuhan pelihara mereka dan memberikan apa saja kebutuhan mereka, dan berkatilah mereka dan berikanlah kekuatan agar mereka tetap setia melayani nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat-Mu yang lain Tuhan, dimanapun mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka Tuhan. Tuhan, buat adik-adik sekolah minggu yang belum melaksanakan ibadah online ini Tuhan, ketukkanlah hati mereka agar mereka tetap setia melayani nama-Mu Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan, angkatlah sakit mereka di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat negara kami ini yang di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Semoga negara kami terbebas dari COVID-19 ini ya Tuhan. Biar kami melaksanakan aktivitas kami sehari-hari seperti terlebih dahulu Tuhan. Tuhan Yesus, banyak doa dan permohonan yang ingin kami sampaikan, tetapi Tuhan sudah mendengarnya terlebih dahulu Tuhan. Biarlah setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Hidup Pujian. Buka Alkitab. Kita bernyanyi bersama ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca.
Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat-Mu bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan masih mengizinkan kami dalam keadaan sehat, boleh bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan melalui tayangan ini. Ya Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar dapat kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, di dalam perikop tadi kita membaca tentang Naaman. Siapa tadi Naaman? Naaman adalah panglima Raja Aram. Di dalam perikop ini diberitahukan bahwa Naaman sedang sakit. Dan di dalam perikop itu tadi kita baca ada seorang anak perempuan. Anak perempuan itu ialah seorang tawanan ketika orang Aram keluar bergerombolan dan kemudian anak perempuan itu tertawan dan dibawa oleh orang Aram ke daerah mereka. Mengetahui Naaman sedang sakit, anak perempuan itu mengatakan kepada tuannya, yaitu istri Naaman, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya." Kalau kita membaca perikop ini lebih lanjut, dijelaskan kemudian Naaman pergi menghadap Nabi Elisa. Nabi Elisa. Itulah yang dimaksudkan anak perempuan itu dengan nabi yang ada di Samaria itu. Kemudian Nabi Elisa menyuruh Naaman untuk mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Naaman sempat tidak mau. Kenapa? Karena dia merasa Nabi Elisa ini sepertinya melecehkan dia. Dia mengatakan, "Kenapa Nabi itu tidak menemui aku? Kukira dia akan menemui aku, kemudian dia menumpangkan tangannya kepada aku dan aku menjadi sembuh." Naaman sempat tidak mau untuk mengikuti perintah Nabi Elisa. Tapi kemudian Naaman mau dan akhirnya dia sembuh. Apa yang mau kita lihat dari perikop hari ini, dari firman Tuhan hari ini? Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan anak perempuan itu. Tadi dikatakan dia adalah seorang tertawan. Maka kalau dia seorang tertawan, maka dia pasti
berpisah dari keluarganya, dia jauh dari keluarganya, maka adik-adik, kita bisa bayangkan ya, kalau kita jauh dari keluarga kita atau dibawa ke daerah yang lain, kita tidak tahu siapa yang menjadi keluarga kita di sana. Nah, anak perempuan tersebut tentu merasa sedih, tentu merasa, oh aku tidak punya keluarga di sini, dan banyak lagi kesedihan yang mungkin dia alami. Tapi ketika dia mengetahui Naaman sakit, dia bukan tidak peduli. Dia justru mengatakan kepada tuannya, yaitu istri Naaman, dia mengatakan, sekiranya Tuhanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya. Nah, kalau kita membaca selanjutnya dari firman Tuhan di 2 Raja-Raja pasal 5, dikatakan Naaman kemudian pergi menemui Nabi Elisa. Itulah nabi yang dimaksudkan oleh anak perempuan itu, Nabi Elisa, nabi yang di Samaria itu. Kemudian Naaman disuruh untuk mandi ke sungai Yordan sebanyak 7 kali, maka dia menjadi tahir dari sakit kustanya. Adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Setidaknya kita boleh melihat 2 hal. Apa itu? Yang pertama, anak Tuhan harus selalu menjadi berkat. Tadi kita melihat bahwa anak perempuan yang dikatakan di dalam firman Tuhan yang telah kita baca adalah seorang tawanan. Seorang tawanan yang tentu dia mungkin mengalami kesedihan jauh dari keluarganya, tidak bisa bermain dengan keluarganya, tidak bisa berbicara-bicara dengan keluarganya yang dekat dengan dia. Tapi ketika dia mengetahui Naaman sakit, dia tidak memperdulikannya. Dia justru mengatakan kepada istri Naaman, yaitu tuannya, sekiranya Naaman dibawa menghadap nabi di Samaria itu, maka tentunya nabi itu akan menyembuhkan. Apa yang mau kita lihat dari situ? Kesedihan dari anak perempuan itu tidak kemudian membuat dia tidak peduli dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dia jelas sedih, dia jelas berduka, tapi dia tetap mau memberikan solusi untuk kesembuhan orang yang ada di sekitarnya, yaitu Naaman. Oleh karena itu adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita juga diingatkan, adik-adik sekolah minggu, kita semuanya juga harus menjadi berkat. Menjadi berkat bagi siapa? Bagi orang-orang di sekitar kita, bagi orang tua, bagi abang kakak, bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita semua. Kita harus menjadi berkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mau melihat bahwa Tuhan itu mampu menyembuhkan penyakit. Tuhan adalah penyembuh penyakit. Adik-adik, ada di antara kita yang sedang sakit? Ada? Abang berdoa dan yakin kita semua dalam keadaan sehat. Tapi kalau ada dari antara kita pun yang sakit, yakin dan percayalah Tuhan pasti menyembuhkan penyakit adik-adik. Atau mungkin ada orang tua kita yang sakit, percayalah Tuhan juga akan menyembuhkan penyakit dari orang tua kita. Marilah kita menghidupi atau mengingat pelajaran dari firman Tuhan hari ini. Ada 2, yaitu anak Tuhan harus selalu menjadi berkat dimanapun dia berada bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, Tuhan mampu menyembuhkan penyakit. Tuhan berkuasa menyembuhkan penyakit. Demikian firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajari kami bahwa kami harus menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami. Kami harus menjadi berkat
bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami, pun bagi teman-teman kami yang ada di sekitar kami. Ajari kami ya Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu, kuatkanlah kami melakukannya itu. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah saat ini, yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik kami, menjagai mereka, memberkati tumbuh kembang mereka, agar semuanya mereka menjadi anak-anak yang baik di hadapan orang tuanya, dan menjadi anak-anak yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat orang tua kami yang senantiasa memberikan kasih sayang kepada kami, menjagai kami, berkati mereka ya Tuhan, berikan kepada mereka sukacita dalam melakukan segala pekerjaannya, berikan kepada mereka kekuatan dan juga kesehatan, agar kami boleh tetap bersama-sama berkumpul dengan orang tua kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang barangkali ada yang kurang sehat. Biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka, karena kami tahu bahwa Tuhan mampu menyembuhkan penyakit kami semuanya. Begitu juga dengan kami, orang tua dan seluruh keluarga kami yang juga dalam keadaan sakit, Tuhanlah kiranya juga yang menyembuhkan. Hanya ke dalam tangan Tuhan kami menyerahkan hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang telah kita dengarkan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku MD Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1-3 yang berjudul Saleleho di Tanoon. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Shalom. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.